Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai kembali dalam perkuliahan di mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Sesuai dengan topik inti yang kita share pada minggu yang lalu, bahwa untuk pertemuan kali ini kita akan berbicara satu topik inti tentang konsep bank syariah. Nah, pada kuliah hari ini kita akan mendudukkan dulu persoalan atau setidak-tidaknya ya menyamakan persepsi tentang apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan bank syariah. Lalu kemudian hal-hal lain lah yang berkaitan dengan bank syariah ini. Tapi tentu pembahasan ini tidak akan begitu mendalam karena ini hanya topik inti pengantar ya, sebelum nanti kita berbicara secara luas terkait dengan hukum perbankan syariahnya gitu. Oke. Karena mata kuliah ini adalah hukum perbankan syariah, maka ketika menjelaskan apa yang dimaksud dengan bank syariah, maka yang harus menjadi rujukannya adalah hukum bank syariah itu sendiri, hukum perbankan syariah ini. Nah, di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka sebenarnya di situ sudah diberikan satu definisi apa sesungguhnya yang dimaksud dengan bank, kemudian apa yang dimaksud dengan perbankan syariah, dan apa yang dimaksud dengan bank syariah itu sendiri. Pertama kita dudukkan dulu persoalan yang pertama, apa yang dimaksud dengan bank. Nah, pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Nah, dari definisi ini kita bisa menangkap bahwa sebenarnya ada dua kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat, kemudian yang kedua menyalurkan dana yang terkumpul tadi kepada masyarakat. Gitu. Jadi ada dua usaha. Pertama adalah bagaimana masyarakat memasukkan dananya ke pihak bank, lalu yang kedua bagaimana pihak bank mengalokasikan dananya kepada masyarakat. Jadi dua usaha itulah yang dilakukan oleh bank. Dan bank itu hanya bergerak di aspek keuangan. Dia tidak boleh masuk ke sektor real. Dia tidak boleh mengeluarkan berupa barang misalnya. Dia hanya bergerak di sektor keuangan itu. Sehingga di definisi ini disebutkan bahwa hanya menghimpun dana dari masyarakat. Jadi dana yang dari masyarakat itu masuk ke bank, apa misalnya dalam bentuk tabungan, apakah dalam bentuk giro, apakah dalam bentuk deposito dan seterusnya. Lalu yang kedua, setelah dana itu terkumpul di bank dari masyarakat, ia menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit kalau di bank konvensional, atau pembiayaan kalau di bank syariah. Nah, jadi disalurkan kembali kepada masyarakat. Tapi tentu tujuan utama dari bank itu adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat atau masyarakat secara keseluruhan. Nah, itu satu ya yang perlu dipahami terkait dengan pemaknaan bank. Jadi bank pada hakikatnya adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, lalu kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat, itu dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Oke, itu makna bank secara umum.
Jadi tidak dipisah antara bank konvensional dengan bank syariah. Kemudian yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga dikemukakan tentang makna perbankan syariah. Jadi secara institusinya bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan sistem dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 21 bicara tentang perbankan syariah, itu sebenarnya berbicara tentang bicara tentang sistem perbankan syariah. Sehingga di situ dibicarakan baik yang dimaksud dengan bank itu sendiri, kemudian jenis bank, dan jenis bank syariah itu ada 3. Nanti kita akan bicarakan pada kuliah berikutnya. Ada bank umum syariah, kemudian ada unit usaha syariah, dan ada bank pembiayaan rakyat syariah. Ada BUS, ada UUS, dan juga ada BPRS gitu. Nah, selain itu dibicarakan juga soal kelembagaannya, misalnya. Kelembagaan itu maknanya mungkin berkaitan dengan struktur organisasi. Sebut saja misalnya kalau di bank konvensional itu ada komisaris, kemudian ada direksi, kemudian ada staf perbankan berikutnya begitu. Nah, sementara di bank syariah komisaris ya ada, kemudian direksi juga ada, kemudian staf juga ada, tapi di situ sebenarnya dibicarakan juga ada satu institusi yang bertugas mengawasi kesesuaian syariah yang disebut dengan DPS, Dewan Pengawas Syariah begitu. Nah, ini yang ya sistem yang dibicarakan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu. Kemudian juga bicara tentang kegiatan usahanya, kegiatan usaha dalam penerimaan dana, kemudian dalam penyaluran dana dan seterusnya gitu. Kemudian serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi intinya teman-teman sekalian bahwa perbankan syariah yang dibicarakan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu sebuah sistem yang di situ terdiri dari beberapa elemen, dan elemen-elemen itu sesungguhnya dibicarakan secara mendetil di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu. Baik, yang terakhir yang perlu disampaikan atau dijelaskan itu terkait dengan bank syariah itu sendiri. Apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008? Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Terus sekalian, kata kunci ya dari makna bank syariah ini adalah terletak pada berdasarkan prinsip syariah. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang dimaksud dengan prinsip syariah itu? Di definisi ini kan disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Nah, pertanyaannya yang dimaksud dengan prinsip syariah itu apa? Apakah prinsip syariah itu ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis? Apakah prinsip syariah itu adalah pendapat para fuqaha yang tertuang dalam kitab-kitab fikih? Atau siapa yang berhak punya kewenangan, yang punya kewenangan di dalam menetapkan prinsip-prinsip syariah? Sekalian, dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah di sini adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh sebuah institusi yang memiliki kewenangan dari dalam mengeluarkan fatwa-fatwa syariah. Nah, karena itu maka prinsip syariah dipahami sebagai produk fatwa dari sebuah institusi yang
memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan syariah. Nah, lalu institusi apa yang punya kewenangan mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan syariah? Maka kasus di Indonesia, institusi yang punya kewenangan mengeluarkan fatwa syariah yang kemudian dihubungkan dengan bank syariah adalah Dewan Syariah Nasional. DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Maka di situ akan kita temukan sejumlah fatwa DSN. Nah, prinsip syariah yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sehingga sekarang kan terus bertambah jumlah fatwa DSN-nya. Sudah lebih dari 100 fatwa DSN yang berkaitan dengan perbankan syariah. Jadi seluruh mekanisme kerja, seluruh operasional yang dilakukan oleh bank syariah itu tidak boleh melanggar fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional itu. Nah, kalau misalnya mekanisme kerja operasionalisasi dari bank syariah itu melanggar fatwa DSN, maka dia bisa dikenakan sanksi. Nah, siapa yang punya kewenangan mengawasi itu? Ternyata yang punya kewenangan mengawasi itu adalah Dewan Pengawas Syariah yang oleh DSN ditempatkan di bank syariah. Jadi bank syariah itu wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dan DPS itu sesungguhnya adalah utusan dari DSN. Sehingga kalau misalnya ada teman-teman nih mau menjadi Dewan Pengawas Syariah, harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Karena secara hukum bahwa Dewan Pengawas Syariah itu mewakili Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan di perbankan syariah yang memiliki tugas dan fungsinya untuk mengawasi kesesuaiannya antara prinsip operasional yang digunakan oleh bank syariah dengan fatwa-fatwa yang ada di DSN itu atau fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, saya kira itu, saudara sekalian. Jadi, bank syariah itu didefinisikan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Nah, saudara sekalian, di dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa ada dua jenis sebenarnya dari bank syariah itu. Pertama adalah bank umum syariah, dan yang kedua adalah bank pembiayaan rakyat syariah. Bahwa di atas tadi, ketika mendefinisikan perbankan syariah, disebutkan ada bank syariah dan unit usaha syariah. Sebenarnya teman-teman sekalian, unit usaha syariah itu merupakan bagian dari bank umum syariah. Bagian dari bank umum syariah. Sebab unit usaha syariah itu adalah satu kegiatan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah yang secara struktur organisasi berada di bawah bank umum konvensional. Jadi bank umumnya adalah bank umum konvensional. Lalu bank umum konvensional itu mendirikan satu unit usaha perbankan yang bergerak yang menggunakan prinsip syariah. Maka disitulah muncul unit usaha syariah. Jadi secara keseluruhan kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 2008 ini bahwa jenis perbankan syariah itu ada tiga, ada bank umum syariah, jadi bank yang secara khusus didirikan, bank umum yang secara khusus didirikan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang kedua ada unit usaha syariah atau UUS. Ini adalah unit usaha yang dilakukan oleh bank umum konvensional. Misalnya ada, mohon maaf saya menyebut misalnya, ada BCA. BCA itu bank umum konvensional.
Lalu di bawahnya mendirikan unit usaha syariahnya, sehingga ada BCA Syariah. Dulu misalnya ada BNI. BNI itu adalah bank umum konvensional, lalu mendirikan unit usaha syariahnya di situ, maka ada muncul BRI Syariah dulu, BNI Syariah dulu. Begitu juga, sekalipun belakangan BNI Syariah, kemudian BRI Syariah, dan ada satu lagi bank yang kemudian merger menjadi satu yang disebut dengan Bank Syariah Indonesia. Oke, saya kira itulah saudara sekalian pemaknaan dari bank syariah itu sendiri. Oke, kemudian sekarang kalau secara substansi, bahwa sering dulu muncul wacana bahwa karakteristik awal dari sebuah bank syariah itu 3 sebenarnya. Itu dalam rangka dia pelarangan riba, kemudian yang kedua pelarangan goroh, dan yang ketiga adalah pelarangan maisir. Sebab disinyalir bahwa apa yang terjadi di bank konvensional selama ini mengandung 3 unsur ini. Mengandung unsur riba, mengandung unsur goror, dan mengandung unsur maisir. Nah, di mana letak unsur ribanya? Riba itu kan secara bahasa ziyadah. Kemudian ada ulama yang mendefinisikan bahwa riba itu hakikatnya adalah kullu qardin jaro manfaah. Gitu. Setiap piutang yang di dalam piutang itu mengambil manfaat. Nah, ternyata sekalian, di bank konvensional, seperti yang pernah kita kemukakan pada kuliah yang lalu, bahwa prinsip operasional utama di bank konvensional itu adalah interest, bunga. Apapun produknya, prinsip operasionalnya itu menggunakan bunga. Apakah misalnya dalam bentuk penghimpunan dana atau dalam bentuk penyaluran dana. Ketika dana masuk ke dalam bank dari masyarakat, maka di situ juga dikenakan bunga. Sebut saja saudara misalnya nabung di bank konvensional, maka biasanya setiap awal bulan selalu ada penambahan. Nah, penambahan itu didasarkan pada bunga. Atau misalnya saudara mendepositokan uang ke bank konvensional, maka 3 bulan sekali misalnya, 6 bulan sekali, 9 bulan sekali, atau 2 bulan sekali akan ada penambahan dalam rekening yang kita buat. Maka hitungannya itu didasarkan pada prinsip bunga. Dan menurut jumhur ulama, atau pendapat yang mu'tabarah mengatakan bahwa bunga itu pada hakikatnya adalah riba. Kenapa bunga itu dikategorikan kepada riba? Karena di situ ada ziyadah. Di situ ada penambahan. Jadi ada pinjaman yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada masyarakat. Lalu pada pinjaman yang dikeluarkan oleh bank kepada masyarakat itu, di situ ditemukan ada manfaat yang bisa diperoleh oleh pihak bank. Maka manfaat disitulah yang kemudian oleh ulama itu disebutkan sebagai bagian dari riba. Nah, riba inilah sebenarnya sekalian yang ingin dihindari oleh lahirnya bank syariah itu. Jadi tidak ada penggunaan interest, tidak ada penggunaan bunga yang bunga itu kemudian dianggap sebagai bagian dari riba yang diimplementasikan di bank syariah. Sehingga tidak ada bunga di situ di bank syariah itu. Apa misalnya prinsip operasionalnya menggunakan jual beli misalnya murabahah, apa menggunakan jasa misalnya dalam bentuk ijarah, apa dalam bentuk bagi hasil misalnya yang disebut dengan mudorobah, musyarakah, dan seterusnya begitu. Nah, interest ini dihilangkan sama sekali, bunga ini dihilangkan sama sekali.
Jadi kalau sekarang ditemukan bank syariah yang menggunakan prinsip bunga di dalam operasionalnya atau di dalam mekanisme kerjanya, maka bank syariah itu belum syariah. Gitu. Sebab kata kuncinya di sini bahwa bank syariah itu pada hakikatnya adalah melarang riba di dalam operasionalnya. Kemudian yang kedua, hakikat dari bank syariah itu adalah meniadakan atau melarang gharar. Gharar itu artinya spekulasi. Tidak boleh ketika orang melakukan transaksi perbankan yang seperti apa? Membeli kucing di dalam karung. Harus ada kejelasan. Harus ada kejelasan terkait dengan transaksi yang dilakukannya. Nah, sementara ini teman-teman sekalian, di bank konvensional itu disinyalir mengandung unsur gharar, ada ketidakjelasan. Ketidakjelasannya di mana? Misalnya keuntungan yang diperoleh oleh pihak nasabah, kemudian keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank, begitu, itu tidak jelas. Sebab seluruhnya mengacu kepada kepada kelebihan dari harga, dari uang yang dipinjamkan dengan uang pembayaran yang diberikan oleh pihak nasabah kepada pihak bank. Itu. Di situ ada unsur gharar, ada ketidakjelasan. Nah, yang ketiga, larangan yang dikehendaki dari lahirnya bank syariah itu agar terhindar dari terjadinya maisir. Maisir itu dalam bahasa yang sederhananya ada unsur perjudian. Sebagian orang mengatakan salah satu ciri dari judi itu adalah memperoleh keuntungan di atas kerugian yang didapat oleh pihak lain. Jadi transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan, nah pada saat yang sama pihak yang lain mendapatkan kerugian. Maka itu karakteristik dari judi. Jadi ada satu pihak yang mendapatkan keuntungan di atas kerugian yang dialami oleh orang lain. Gitu. Nah ini seringkali terjadi sudah sekalian ya di bank konvensional. Mungkin ya bank syariah mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan dengan nasabah. Gitu. Tapi pada saat yang sama di situ nasabah mungkin mengalami kerugian. Sebut saja misalnya ketika nasabah itu melakukan one prestasi misalnya, atau ketika nasabah itu mengalami kerugian di dalam menjalankan usahanya, lalu sehingga dia tidak punya kemampuan membayar hutangnya kepada pihak bank. Maka sekalian, di situ akan disita seluruh barang yang dianggunkan oleh nasabah. Bank tidak mau tahu soal kerugian yang dialami oleh pihak nasabah. Pokoknya intinya bank tidak boleh mengalami kerugian. Dan kalau bank itu mengalami kerugian, kerugiannya harus ditanggung oleh pihak nasabah. Maka itu sesungguhnya hakikatnya mengandung unsur maisir, di mana bank mendapatkan keuntungan di atas kerugian yang dialami oleh nasabah. Maka itulah yang harus dihindari. Itu. Dan itu yang menjadi gagasan kenapa dibutuhkan bank syariah untuk menghindari terjadinya maisir. Sehingga di dalam Di dalam bank syariah kan terkena satu kaidah, profit and loss sharing. Gitu. Nah, jadi keuntungan dan kerugian itu dibagi bersama. Gitu. Ketika nasabah mengalami kerugian, maka bank juga ikut mengalami kerugian. Ketika bank mengalami kerugian, maka nasabah juga ikut menanggung kerugian yang dialami oleh nasabah. Nah, profit and loss sharing itu satu solusi untuk menghindari terjadinya maisir di bank konvensional. Bahwa di bank konvensional itu bisa jadi ada satu pihak yang mendapatkan keuntungan di atas kerugian yang dialami oleh pihak lain. Dan itu tidak boleh terjadi di bank syariah. Sehingga berlakulah kaidah tadi, profit and loss sharing. Keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama.
Kalau bank dapat untung, nasabah juga untung. Kalau nasabah untung, bank juga untung. Kalau bank rugi, maka nasabah juga harus ikut menanggung kerugian. Kalau nasabah rugi, maka bank juga harus menanggung atau ikut menanggung kerugian yang dialami oleh nasabah. Nah, profit and loss sharing itu menjadi solusi bagi apa? Bagi menghindari terjadinya maisir di bank konvensional. Nah, itulah saudara sekalian terkait dengan bank syariah ya. Hakikat dari bank syariah itu dalam rangka tadi. Pertama adalah pelarangan riba, yang kedua adalah pelarangan goror, yang ketiga adalah pelarangan maisir. Oke, kita lanjut. Nah, kalau saya lagi-lagi membaca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, di situ ada dikemukakan tujuan bank syariah. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dari bank syariah itu. Pertama, mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islami. Nah, bank syariah ini menjadi solusi bagi umat manusia, khususnya umat Islam, agar ketika melakukan muamalah dengan institusi perbankan, ketika melakukan transaksi dengan pihak perbankan, itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syariah. Sehingga di sini ditetapkan bahwa tujuan bank syariah yang utama adalah mengarahkan agar kegiatan ekonomi umat itu sesuai dengan muamalat atau sesuai dengan syariat Islam. Ya tadi, seperti yang saya kemukakan di awal, bagaimana tidak terjebak pada unsur riba misalnya. Transaksi yang dilakukannya itu terhindar dari unsur riba. Bagaimana transaksi yang dilakukannya itu bisa terhindar dari unsur goror. Bagaimana transaksi yang dilakukannya itu tidak mengandung unsur maisir. Maka upaya-upaya itulah yang harus dilakukan oleh bank syariah agar tujuan itu bisa tercapai, yakni mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islami. Kemudian yang kedua, tujuan bank syariah itu adalah menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Kalau Al-Quran kan mengatakan begini, kaila yakuna daulatan bainal agniya minkum. Dan janganlah harta itu beredar di sekelompok orang-orang kaya di antara kalian. Maka kalau kita melihat, mohon maaf, hasil penglihatan saya misalnya, yang terjadi di bank konvensional, justru yang memiliki hak untuk mendapatkan kredit misalnya, untuk mendapatkan pembiayaan, itu kecenderungannya adalah orang-orang tertentu, komunitas tertentu, atau orang yang punya akses, baik secara politik maupun secara ekonomi, sehingga memiliki ruang yang cukup luas gitu bagi mereka untuk mendapatkan permodalan dari bank konvensional khususnya. Nah, itu harus dihindari di bank syariah ini. Di bank syariah ini harus ditetapkan satu prinsip bahwa setiap individu dalam masyarakat itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Jangan dibedakan antara orang kaya dengan miskin, jangan dibedakan antara orang kota dengan orang desa, jangan dibedakan antara orang yang dekat dengan orang yang jauh, dan seterusnya begitu. Maka harus diciptakan keadilan itu. Ada unsur keadilan yang harus dibangun oleh bank syariah itu. Pada saat yang sama, saudara sekalian, menciptakan satu keadilan di bidang ekonomi juga, seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa di bank syariah itu harus diberlakukan prinsip profit and loss sharing. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Gitu. Jadi kalau bank dapat untung, nasabah juga harus untung. Gitu. Tidak boleh bank untung, nasabah rugi. Gitu. Atau seperti yang saya kemukakan tadi, keuntungan diperoleh di atas kerugian yang dialami oleh pihak lain. Itu juga harus dihindari. Atau sebaliknya, banknya mengalami kerugian,
tapi nasabah tidak mau ikut menanggung kerugian yang dialami oleh pihak bank. Nasabah tetap saja untung misalnya, itu juga tidak boleh terjadi. Jadi lahirnya bank syariah itu bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Oke, kemudian tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup umat. Sekalian, mungkin dimaklumi bersama bahwa umat Islam khususnya yang ada di Indonesia tengah mengalami ketertinggalan ekonomi bila dibandingkan dengan penganut agama yang lain. Sebut saja misalnya perusahaan-perusahaan yang maju di Indonesia itu sangat terbatas jumlahnya yang dimiliki oleh seorang muslim. Perusahaan-perusahaan yang maju itu umumnya dikuasai dan dimiliki oleh bangsa Indonesia, ya, rakyat Indonesia yang beragama non-muslim, non-Islam begitu. Nah, atas dasar pemikiran itu bagaimana ke depan umat Islam bisa berkompetisi di dalam entrepreneurship-nya misalnya, bisa berkompetisi di dalam menjalankan usahanya dan seterusnya. So, kalau saudara misalnya jalan-jalan ke kota-kota, ke pusat-pusat perbelanjaan, maka di situ yang menjadi konsumennya adalah umat Islam, mayoritas umat Islam. Tetapi yang menjadi produsennya non-Muslim. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa umat Islam Indonesia dari aspek ekonomi tengah mengalami ketertinggalan bila dibandingkan dengan penganut agama yang lain. Nah, Bank Syariah itu harus hadir dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup umat itu. Jadi ekonominya harus maju. Kemudian kualitas hidupnya juga harus meningkat. Maka kehadiran Bank Syariah itu harus berada di situ. Bisa meningkatkan kualitas hidup umat. Jadi Bank Syariah jangan hanya berpikir kemajuan banknya sendiri. Tapi juga harus mempertimbangkan bagaimana umat, khususnya umat Islam, itu bisa bangkit ekonominya, kemudian bisa tumbuh kesejahteraannya, lalu hidupnya mengalami peningkatan dari aspek kualitasnya. Nah, itu yang ketiga, dan yang keempat berelasi dengan yang ketiga tadi, dalam rangka ikut menanggulangi masalah kemiskinan. Oke. Nah, cuma memang banyak pertanyaan yang diajukan hari ini, bahwa kemiskinan di Indonesia itu kan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, mengalami peningkatan. Sebut saja hari ini kemiskinan itu sangat luar biasa, mengalami peningkatan. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apa kontribusi dari Bank Syariah di dalam ikut menanggulangi masalah kemiskinan itu? Nah, harusnya ini mulai dipikirkan oleh teman-teman praktisi perbankan syariah. Jadi bagaimana kehadiran Bank Syariah bisa memberikan kontribusi dalam usahanya menanggulangi masalah kemiskinan yang hari ini selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun itu. Oke. Kemudian tujuan Bank Syariah berikutnya adalah menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Gitu. Nah, kalau tujuan yang ini saya kira Bank Syariah sudah bisa hadir ya sebagai satu elemen moneter, salah satu elemen moneter yang ia bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan moneter. Yang menarik saudara sekalian, ketika Indonesia mengalami krisis moneter tahun 98, itu banyak bank konvensional yang kolab. Kalaupun tidak sampai kolab, itu sempat terjadi instabilitas. Bank konvensional itu goyah begitu, mengalami kerugian dengan jumlah yang sangat besar. Hampir semua perbankan konvensional. Tetapi saudara sekalian, hasil studinya menjelaskan bahwa ketika terjadi krisis moneter tahun 98 yang tidak berpengaruh sama sekali oleh perkembangan moneter pada saat itu adalah perbankan syariah. Bank syariah berdiri dengan tegak, lalu dia bisa menjadi satu elemen yang bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan moneter tahun 98.
Tidak ada ceritanya tahun 98 itu bank syariah yang kolab. Kemudian tidak ada ceritanya bank syariah pada tahun 98 itu yang hancur. Semuanya tetap tegak berdiri dan bisa menjalankan operasionalnya. Nah, saya kira kenapa itu terjadi? Karena memang tadi moneter secara makro itu menggunakan prinsip bunga. Nah, sementara bank syariah tidak menggunakan itu, sehingga tidak terpengaruh begitu, fluktuasi nilai mata uang tidak berpengaruh dan seterusnya begitu. Sehingga dalam konteks ini menurut saya bank syariah bisa hadir menjadi salah satu institusi yang bisa menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Nah, kemudian yang terakhir, tujuan dari bank syariah itu adalah bagaimana bank syariah bisa menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank yang non syariah. Sebut saja lah bank konvensional tadi. Gitu. Cuma memang problemnya sekalian apa ya, keterlibatan masyarakat di bank syariah sekarang masih sangat rendah. Kalau kita lihat market share-nya, hari ini mungkin hanya di kisaran 5-6% saja. Dari konstruksi perbankan secara nasional. Jadi konstruksi perbankan secara nasional itu 100%. Nah, bank syariah itu di market share-nya hanya di kisaran 5-6%. Itu masih sangat jauh. Nah, karena itu perlu ada usaha yang maksimal dilakukan oleh bank syariah untuk merekrut lebih banyak masyarakat menjadi nasabah bank syariah. Sehingga nanti masyarakat itu menjadi turun ketergantungannya terhadap perbankan konvensional. Ya. Nah, ini saya kira yang masih jadi persoalan bagi kita, bahwa masyarakat Indonesia hari ini masih senang melakukan transaksinya dengan bank konvensional. Padahal sekalian, salah satu tujuan didirikan dari bank syariah itu tadi, menghindari atau menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional, terhadap bank yang non-Islami. Gitu. Nah, ini saya kira perlu ada usaha yang dilakukan lagi oleh bank syariah di dalam apa? Di dalam meningkatkan jumlah nasabahnya. Kalau jumlah nasabahnya itu naik, maka akan berimplikasi kepada peningkatan permodalan yang dimiliki oleh bank syariah. Lalu pada tingkatan tertentu, itu akan ada kenaikan di aspek market share-nya. Mungkin tidak lagi 5-6%. Ya, naiklah seperti apa yang terjadi di Malaysia misalnya, sekarang sudah di sekitaran 27%. Syukur-syukur ke depan bank syariah di Indonesia dari aspek market share-nya bisa meningkat dan bisa mengalahkan negara-negara tetangga. Begitu. Nah, ini saya kira tujuan dari bank syariah. Nah, kemudian saya sekalian yang perlu saya jelaskan itu terkait dengan posisi bank syariah itu di mana. Ya, di dalam struktur perbankan. Nah, ada 3 pihak sebenarnya yang terlibat di dalam mekanisme kerja perbankan syariah. Ada ultimate lenders atau surplus fund. Jadi ultimate lender atau surplus fund ini adalah pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana. Lalu pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana ini mengalami kesulitan menyalurkan dananya kepada pihak ultimate borrowers atau unit deficit. Jadi pihak-pihak yang membutuhkan dana. Jadi di satu sisi ada pihak yang memiliki kelebihan dana, ultimate lenders ini atau surplus fund. Di sisi yang lain ada pihak yang membutuhkan dana. Ultimate borrows atau unit deficit begitu. Ada satu pihak yang membutuhkan dana. Tetapi si ultimate lenders ini tidak bisa secara langsung menemui ultimate borrows. Maka dibutuhkan satu institusi yang mengintermediasi. Dan financial intermediation. Jadi ada satu institusi yang mengintermediasi
atau menghubungkan gitu antara pihak ultimate lenders dengan pihak ultimate borrow. Jadi posisi bank syariah di sini. Kan? Jadi nanti akhirnya ultimate lenders ini menyalurkan dananya kepada pihak intermediasi ini, intermediasi keuangan ini. Lalu nanti intermediasi keuangan ini menyalurkan dananya kepada ultimate borrowers. Jadi ada dua pihak yang terlibat, lalu ditengahi oleh pihak bank. Nah, bank syariah posisinya di tengah ini. Posisinya di tengah. Jadi dia sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang mengalami kekurangan dana. Begitu. Maka sekalian, kita yang menabung, yang menyimpan dana kita, itu posisinya di sini, di surplus fund. Jadi kita memiliki kelebihan dana. Lalu para pengusaha, kemudian para entrepreneur yang mengajukan pembiayaan kepada bank syariah, itu sebenarnya posisinya adalah unit defisit. Jadi dia mengalami kekurangan dari aspek apa? Dari aspek pendanaannya. Gitu. Nah, lalu nanti pada saat yang sama, saudara sekalian, posisi bank syariah itu sebagai lembaga yang mengintermediasi antara surplus fund dengan unit defisit. Saya kira itu ya, terkait dengan posisi bank syariah itu, dia sebagai lembaga yang mengintermediasi antara pihak surplus fund dengan pihak unit defisit. Oke, ini bagian terakhir. Bagian terakhir dari fungsi bank syariah. Saya kira ini perlu dipahami lebih lanjut bahwa bank konvensional sampai hari ini posisinya itu atau fungsinya itu hanya berfungsi bisnis semata. Tetapi sebenarnya untuk bank syariah fungsinya bukan hanya sekedar fungsi bisnis, tapi dia juga harus memiliki fungsi sosial. Jadi yang ada di dalam pikirannya apa? Yang ada dalam pikiran praktisi perbankan syariah bukan hanya bagaimana mengejar keuntungan yang sebanyak-banyaknya, bagaimana mengejar profit yang setinggi-tingginya, tapi juga harus mulai dipikirkan bahwa bank syariah didirikan itu dengan fungsi sosialnya. Bagaimana misalnya bank syariah bisa mengikut mengentaskan kemiskinan? Bagaimana misalnya bank syariah memberikan kontribusi di dalam pengembangan syiar Islam misalnya? Bagaimana bank syariah bisa memberikan santunan kepada yatim piatu, atau misalnya bagaimana bank syariah memberikan jumlah beasiswa yang cukup banyak bagi mahasiswa yang secara ekonomi mengalami kesulitan. Nah, saya kira itu harus menjadi penekanan bagi bank syariah. Jadi yang dipikirkan bukan bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, bagaimana mendapatkan profit yang setinggi-tingginya, tapi dia juga pada saat yang sama harus berpikir tentang apa sih kontribusinya begitu bagi kehidupan sosial. Seperti yang saya kemukakan tadi misalnya, bagaimana bank syariah bisa menyantuni yatim piatu, bagaimana misalnya bisa mengeluarkan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi. Kemudian bagaimana misalnya bank syariah bisa memberikan support ya bagi syiar Islam, kegiatan-kegiatan keislaman misalnya, dan seterusnya. Sehingga balance, sehingga ada keseimbangan. Di satu sisi dia berfungsi sebagai institusi bisnis, tapi pada saat yang sama dia juga memiliki fungsi sebagai institusi sosial gitu. Bukan hanya berpikir tentang keuntungan, tapi juga berpikir tentang bagaimana memberikan kontribusi bagi kehidupan sosial. Kalau kita pakai teorinya rasionalitas, misalnya dalam perilaku ekonomi, jadi yang dipikirkan oleh bank syariah itu bukan hanya self interest, tapi juga harus mulai berpikir public interest. Bukan bagaimana kebutuhan, keinginan pribadi bank
yang harus dipenuhi, self interest, tapi juga dia harus mulai berpikir dengan public interest. Bagaimana publik bisa mendapatkan keuntungan kan, dari apa? Dari institusi bank syariah itu. Jadi bukan hanya profit yang dipikirkan, tetapi juga harus dipikirkan apa kontribusinya bagi kehidupan sosial. Sehingga saudara sekalian, fungsi bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Bisa jadi fungsi di bank konvensional hanya sebagai unit bisnis, sebagai institusi bisnis, tetapi kalau bank syariah harus hadir bukan hanya sebagai institusi bisnis, tapi juga harus hadir sebagai institusi sosial. Baik, saudara sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar di dalam perkuliahan ini terkait dengan konsep bank syariah. Selebihnya marilah kita diskusikan bersama. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.